Berarti kasusnya Kasus 3 ya. Kasus 3 dulu. Kasus 2. Kasusnya Pak Sugeng dulu. Ya, kasus 2. Oke. Jadi yang lainnya di unmute semua. Oke, udah siap kasus 2 ya. Saya tak buka Ya. Di saat aku mulai bacakan kasus, yang lainnya langsung unmute ya biar bagus. Oh, di unmute ya? Ya, sampean doa. Engko pas aku selesai aku unmute baru sampean mulai berdua. Oke, kan aku tak unmute. Bu Villa udah siap? Yuk, mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan melakukan praktek coaching pada kasus 2. Sebagai coach ada Pak Sugeng Budianto. Sebagai coach ada Ibu Sherly Vilasari. Kasus yang dihadapi, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya mengganggu. Apakah Bapak ada waktu sebentar? Mari. Waalaikumsalam, Nak. Iya. Bapak ada waktu. Ada apa ya, Nak ya? Terima kasih ya, Pak. Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dan merasa diperlakukan tidak adil pada suatu mata pelajaran. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Oh, ya. Ya. Terus ada lagi yang lain? Begini, Pak. Saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Oh ya, baik. Tapi gini, coba ceritakan dulu apa yang kamu rasakan. Begini, Pak, pada pelajaran matematika, guru itu membuka les privat. Sebagian siswa mengikuti les privat dengan guru tersebut kecuali saya. Dan saya merasa tidak nyaman karena guru tersebut sering menyindir saya. Oh, terus selain itu ada lagi? Ada lagi nggak yang dirasakan? Ada, Pak, yang saya rasakan, guru tersebut memberikan nilainya tidak adil dengan siswa yang mengikuti privat. Siswa yang ikut privat selalu mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak ikut les privat. Wih, berarti Nak Sri ini mengalami 2 masalah ya. Yang pertama, ketidaknyamanan karena disindir. Yang kedua, ketidaknyamanannya karena mendapatkan nilai yang berbeda dengan siswa yang mengikuti privat, ya kan? Nah, sekarang kita kaji permasalahan satu persatu dulu ya, Sri ya. Coba ceritakan dulu tidak nyaman. Coba ceritakan. Begini, Pak, biasanya kalau ada siswa yang mampu menjawab atau mampu menulis di papan tulis, Bu Guru akan menyatakan bahwa beginilah jika murid yang ikut les privat sudah paham. Oh ya. Selain ucapan itu, kata-kata lain yang mungkin membuat Sri tidak nyaman?
Sebenarnya tidak ada, Pak. Cuman kata-kata ibu itu seperti menyindir saya, padahal mungkin juga bukan untuk saya. Oh, gitu ya. Eh, apa yang sudah kamu lakukan, Sri, untuk mengatasi perasaan yang kamu rasakan saat ini, Sri? Saya sudah berusaha bertanya dengan teman, apakah mereka merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, merasa disindir Hmm. oleh guru. Ya, Ternyata ya, ya, mereka ya, tidak ya. merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Semua teman Hmm. saya itu ikut les kecuali saya, Pak. Oh, serius? Sudah berusaha melakukan apa saja selain bertanya dengan teman itu? Hmm. Enggak ada sih, Pak. Saya hanya Hmm. bertanya dengan teman saja. Oh, apakah Sri pernah bertanya langsung dengan guru tersebut, misalnya tentang masalah anggapan Sri tersebut? Belum pernah sih, Pak. Saya takut, Pak. Sri, takut ya? Apa guru tersebut galak? Hmm? Tidak sih, Pak. Guru itu tidak galak, bahkan baik. Dan tidak Hmm. pernah marah kepada siswa-siswanya. Apakah Hmm. saya harus membicarakan kepada guru tersebut untuk masalah yang saya rasakan ini, Pak? Ya, sebaiknya begitu, Sri. Coba Bapak bertanya lagi, apakah kamu merasa itu tidak adil? Bapak boleh tahu kenapa kamu berpikir kalau guru tersebut tidak adil, Sri? Begini, Pak, sejak saya SD sampai saya sekarang Hmm. ini, biasanya saya Hmm. mendapatkan nilai matematika itu paling bagus di kelas. Oh, ya, 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 Tapi ya. saat ini saya malah mendapatkan nilai kecil. Padahal saya merasa Hmm. sudah bekerja keras. Mengapa nilai Hmm. saya mendapat nilai paling kecil dari teman-teman? Ya, ya, ya. Saat kamu merasa tidak adil, apa saja langkah-langkah yang sudah kamu lakukan selama ini, Sri? Saya hanya menduga-duga sih. Saya tidak ikut tes privat itu. Wah, pernah tidak kamu mencoba mengkonfirmasi jawaban yang kamu berikan, apakah ada kesalahan atau mengapa nilainya jadi kecil, gitu? Pernah nggak? Belum pernah sih, Pak, belum. Ya, Teman-teman ya, saya ya. itu waktu belum les privat nilainya kecil-kecil, tapi begitu mereka les privat, nilai mereka langsung besar saat ini. Baik, baik, baik. Sekarang Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Mari kita cari solusinya, bagaimana caranya agar Sri dapat mengatasi masalah tersebut, ya. Hmm. Sebaiknya apa ya, Pak, yang mendapatkan nilai kecil saya? Konfirmasi mengapa jawaban saya masih salah. Hmm. Mengapa nilai-nilai saya selalu kecil Oh, atau ya. dianggap salah. Ya. Begitu ya, 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 Pak. ya, betul, betul Sri, betul, betul, heeh. Sebaiknya seperti itu yang kamu lakukan. Jika kamu bertemu dengan guru itu, ya, kamu ngomong begitu. Terus ini Sri, coba Bapak mau tanya lagi, apa kekuatan Sri yang membuat Sri yakin bahwa yang mengikuti privat nilainya besar dan yang tidak privat nilainya kecil? Apa coba? Gini, Pak, saya ini Hmm. anak yang rajin belajar dan sering membaca buku dan selalu Hmm. berusaha belajar hal-hal yang belum saya ketahui. Saya selalu Oh, membuat ya, ya, catatan ya. yang sangat rapi sekali. Juga Ya. suka menonton Hmm. video dari YouTube tutorial. Tapi Bagus tuh, akhir-akhir bagus, bagus. ini Heeh, heeh, saya ya. sering membantu orang tua berjualan, Pak. Oh, ya, ya, bagus tuh, jadi cara belajarmu itu sudah bagus. Apalagi kamu bantu orang tua, itu perbuatan yang baik. Tapi apa dengan berjualan tidak mengganggu belajar kamu, Sri? Iya, Pak, Hmm? waktu belajar saya jadi berkurang karena saya Hmm. banyak berdagang di luar. Itu Hmm. ya, Pak, Hmm. yang menyebabkan saya susah belajar dan mendapatkan nilai kecil. Nah, Sri, itulah pentingnya konfirmasi. Apakah nilaimu kecil itu karena tidak les atau karena jawabanmu yang masih salah? Ya kan? Ya enggak? Iya ya,
Benar Nah, sekali. Terima kasih ya Pak. Saya semakin yakin ingin bertemu hmm, dengan guru tersebut dan mau ya, konfirmasi letak kesalahan dari saya. baik Sri, baik baik bagus. Sekarang apa yang akan Sri lakukan? Coba. Saya akan bertanya dengan guru tersebut. Hmm, Kemudian saya juga akan meluangkan waktu untuk belajar lebih giat lagi walaupun saya hmm, tidak privat. hmm. Saya akan belajar di malam hari setelah saya membantu orang tua saya berjualan. Wah, bagus. Adakah hal lain yang bisa kamu lakukan selain itu? Hmm? Untuk mengikuti les privat, saya tidak mungkin Hmm, melakukannya, Pak, karena hmm, saya tidak memiliki uang untuk membayar les privat tersebut. ya Saya ya ya akan ya. meminta bantuan teman saya yang akrab yang mengikuti les privat tersebut. Hmm. Pelajaran-pelajaran apa yang belum saya pahami saat mereka les privat. Bagus, Sri. Jika rencanamu kamu itu akan mencapai tujuan itu, bagus sekali. Apalagi yang kira-kira akan kamu lakukan? Pertama, saya akan menemui guru tersebut, meminta konfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Yang Hmm, kedua, saya akan berusaha giat belajar lagi dengan bantuan video-video offline yang sudah hmm, saya download. Yang ketiga, hmm, saya akan hmm. belajar dengan teman yang sudah melakukan les privat dengan guru tersebut. Bagus sekali rencanamu itu. Bapak sangat setuju dengan rencana yang akan kamu lakukan tersebut. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan dengan untuk membantu rencanamu itu, Sri? Saya akan menemui guru tersebut, Pak, dan saya akan giat lagi belajar. Bagus. Siapa yang akan membantu kamu menjalankan komitmen kamu itu, Sri? Teman akrab saya, Pak, yang ikut les privat tersebut. Ya, bagus. Bagus. Terus? Terima kasih ya, Pak. Nah, Bapak sudah sudah ya. banyak membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, 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 ya. Hmm. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan Hmm. permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, sama-sama Sri. Bapak juga senang kamu bisa ngobrol ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari hasil diskusi kita tadi itu mendapatkan solusi dan berhasil menyelesaikan permasalahan ketidaknyamananmu ya Sri ya. Itu ya Sri ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempraktekkan kasus 2. Saya di sini sebagai pengamat. Saya telah melihat jalannya coaching di sini dan saya juga mencatat yang pertama, tujuan sudah sangat bagus dari segi identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sudah bersifat terbuka. Pertanyaan terbuka membuat si coach menyampaikan jawaban yang lancar menggunakan kalimat yang santun, sopan, dan nyaman. Di coachingnya dapat mengutarakan apa yang ingin dilakukan dari segi perencanaan, sudah memberikan pertanyaan yang berupa pertanyaan pengambilan keputusan. Dapat melakukan pertanyaan dan tanya jawab mandiri. Sehingga si coach dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih positif lagi. Selanjutnya dari segi tanggung jawab, coach sudah bertanggung jawab mengarahkan pertanyaan dan komitmen juga dapat menyelesaikan masalah sendiri berkat tuntunan dari coachnya dan dari seluruh masalah sudah menerapkan aspek tirta. Terima kasih kepada rekan-rekan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.